أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Lihat ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat yang ke-60 dulu sebelumnya, biar enak memahaminya ya. Ayat yang kemarin 60-61, jadi ditegaskan bahwa sedekah itu atau zakat itu hanya disalurkan kepada 8 asnaf. Jadi orang yang berhak menerima zakat atau sedekah itu adalah 8 asnaf atau 8 kelompok orang. Yang pertama fakir, miskin, kemudian ada orang yang disebut dengan amil zakat, kemudian ada juga orang yang mu'allaf, kemudian ada yang dalam kondisi hamba sahaya, kemudian ada orang yang berhutang, kemudian di jalan Allah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Anak yatim nggak termasuk kan? Enggak. Sini nggak dimasukkan ke nama anak yatim. Kalau yatim itu disebutnya itu harusnya berinfak. Jadi kalau anak yatim itu dalam ayat yang lain ada, tapi kecenderungan yatim itu, kalau anak yatim itu kecenderungannya adalah dirawat atau diangkat anak. Jadi kalau sini sedekah artinya disalurkan sebuah hartanya, diputarkan kepada kelompok yang 8 asnaf itu. Tapi nanti dalam ayat yang lain ada wal yatama wal masakin, ada dalam ayat yang lain. Tapi di kalimat ini tegas kalimatnya sedekah. Jadi sedekah yang dimanakan di sini adalah zakat. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat. Karena sedekah itu jenisnya banyak.
Maka kemudian kita mendengar istilah infak sedekah, ya kan? Ada infak, ada sedekah, kalimatnya begitu. Tetapi secara umum, kalau infak itu adalah sesuatu yang diberikan karena dia merupakan kewajiban sebagai penanggung jawab. Contoh, suami memberikan nafkah kepada istrinya, seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, disebutnya infak atau nafkah. Bisa dikatakan infak. Iya. Sedangkan sedekah itu diidentikan dengan sesuatu yang diberikan di luar kewajiban tapi sunnah. Tetapi kemudian sedekah pun dimaknai sebagai sesuatu kewajiban yang dikeluarkan dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Sedekah, karena sedekah itu seakan katanya sodako, artinya dari kata benar. Maka benar itu bisa dimaknai bahwa zakat itu adalah sebuah yang harus diberikan. Ketika orang itu memberikan zakat, maka dia menjadi orang yang benar. Tetapi sedekah pun bisa dimaknakan sesuatu yang diberikan, bukan sebuah kewajiban, dalam arti sebagaimana yang ditetapkan oleh agama, zakat mal, zakat fitrah misalnya, yang nilainya atau jumlahnya ditetapkan oleh syariah 2,5% misalnya, atau ketika yang nisab sudah mencapai takaran tertentu gitu. Ya, tetapi sedekah itu pun bisa dimaknakan sesuatu yang dikeluarkan yang lebih dari pokok kita. Nanti ada dalam ayat yang lain. Jadi berkaitan dengan itu. Jadi kalimatnya kadang-kadang memang dalam bahasa Quran itu suka ditukar-tukar. Suka maknanya seolah-olah sedekah adalah infak, infak adalah sedekah. Jadi kedua hal itu kadang-kadang dipersamakan dalam Al-Quran, sehingga kita mendefinisikannya pun terkadang-kadang agak sedikit susah untuk membedakannya. Karena sedekah bisa dimaknakan sebagai zakat. Bisa juga. Ya, bisa dimaknakan sebagai zakat. Bisa juga dimaknakan sebagai infak. Tapi kalau untuk membedakannya, makanya dalam bahasa agama, ketika seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya, maka dia disebutnya nafkah, nafkah, ya kan? Bukan sedekah kan? Maka dalam pemahaman kita, sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan dari hasil kelebihan kita. Artinya sesuatu yang diberikan karena keikhlasan, ketulusan yang ada dalam diri seseorang, dan nilainya tidak ditentukan. Jadi sedekah itu bisa lebih besar daripada zakat atau sebaliknya. Contoh padahal misalnya mau pas Jumatan mengeluarkan uang, misalnya 10.000, Jumat berikutnya 100.000, itu berdasarkan niatnya. Iya, itu sedekah. Sedekah. Ya, sedekah. Kalau infak itu sesungguhnya diberikan kepada orang yang menanggung hidup seseorang kepada orang itu infak. Makanya kita bilang seorang suami kepada istrinya bukan sedekah, tapi infak. Karena infak itu mengandung unsur tanggung jawab terhadap lahiriah dan batiniah. Makanya istri itu kan menuntut nafkah lahir, menuntut nafkah batin. Kalau lahirnya nggak dikasih, kalau batinnya nggak dikasih, dia bisa cerai, kan gitu kan? Infak nafkah, gitu. Bukan sedekah. Kalau sedekah mah seikhlasnya, setulusnya seseorang. Nah itu. Tetapi dalam ayat ini, sedekah itu disebutkan atau diistilahkan dalam hal ini adalah zakat oleh para ulama, gitu. Ya, karena begini kalimatnya. Jadi bagaimana memahami hal ini? Maka untuk memahaminya, jadi hak terhadap
sedekah yang di dalamnya itu ada yang disebut dengan infak, gitu kan? Ada di dalamnya yang disebut dengan zakat, maka diberikan kepada 8 kelompok. Siapa saja? Kepada yang fakir, kepada miskin, kepada amili, kepada mu'allaf, kepada hamba sahaya, kepada orang yang berhutang, kepada orang yang sedang di jalan Allah berjihad, dan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, ini disebut dengan zakat, itu. Atau juga bisa disebutkan dengan sedekah. Sedangkan anak yatim itu lebih kecenderungan adalah dinafkahi, dirawat, dipelihara. Jadi artinya kalau sudah dirawat dan dipelihara, maka dinafkahi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, orang yang menafkahi anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, maka di surga itu bersama Nabi bagaikan 2 jari, antara jari tengah dengan jari telunjuk, dekat, kedudukannya sama-sama mulia. Itu kenapa? Bukan sedekah, tapi memberikan nafkah. Jadi ke anak yatim itu bukan nih 10.000 sekali aja kita kasih, berikutnya kita nggak kasih. Itu bukan yang dimaknai. Jadi yang namanya merawat atau memelihara berarti kita menanggung untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Artinya dirawat, dididik, dipelihara. Nah, itu yang disebut atau yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang memelihara anak yatim dan Rasulullah di surga bagaikan antara 2 jari, yakni jari tengah dan jari telunjuk, dekat. Gini. Surganya berarti bareng-bareng sama Nabi. Orang yang memelihara anak yatim, maka memelihara adalah maknanya memberikan nafkah. Paham ya? Jadi kalau di sini bagaimana posisinya? Jadi anak yatim bukan disedekahi. Anak yatim itu dipelihara, dinafkahi. Jadi kalau bagaimana janda, gitu misalnya, orang yang nggak punya suami, disedekahi atau dinafkahi? Dinafkahi. Ya, yang disedekahi kalimatnya, yang diberikan zakat maupun sedekah dalam kalimat yang simpel adalah orang-orang fakir. Maka berikan kepada orang fakir itu sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan keperluannya. Kalau zakat ya sesuai dengan keperluannya. Kalau sedekah sesuai dengan keperluan. Orang miskin, kepada amil zakat juga dapat hak juga di situ. Jadi kalau dibagi-bagi itu ada 8 asnaf, berarti masing-masing 1/8. Ya, masing-masing 1/8. Jadi kalau misalnya zakat ternyata dapat 80 ton misalnya, masa masing-masing mendapatkan 1 ton. Iya, kan 80 ton kalau dibagi 8, 1/8, maka dia akan mendapatkan 1 ton. 1 ton masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan, artinya 8 asnaf ini masing-masing alokasinya adalah 1 ton. Itu perhitungan begitu zakat itu. Cuma kadang-kadang ya kayak di kita, dana misalnya ada dana kan macam-macam tuh. Ada dana infak, dana sedekah, ada dana anak yatim. Karena pisah-pisah kalau kita kan, untuk operasional masjid, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, kan pisah-pisah tuh pengalokasiannya. Maka cara penggunaannya pun harus berbeda. Maka kalau untuk anak yatim itu yang harus ditetapkan itu bukan setahun sekali ngasihnya, bukan setiap bulan syuro, tetapi dipelihara, memelihara. Artinya menanggung nafkah. Makanya kalau masjid ini untuk anak yatim berarti harus ada anak yatim yang dinafkahi. Artinya dinafkahi setiap hari diberikan makan, jadi harus diberikan tempat tinggal. Itu baru namanya menafkahi anak yatim. Kayak masjid kita itu bukan cuma setahun sekali diundang, ya kan, diberikan 60.000. Itu sebenarnya bukan yang dimaknai yang dimaksudkan Rasulullah. Jadi menafkahi anak yatim artinya dia memberikan tempat tinggalnya
menyediakan tempat tinggalnya dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokoknya, bahkan kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Nah itu. Tapi kalau di kita kan masih temporer, jadi itu sebenarnya bukan apa namanya memelihara anak yatim, hanya memberikan kalimatnya menyantuni, santun. Nyantuni itu berarti kan hanya sekedar diberikan pada saat-saat tertentu. Nah itu yang kurang sesuai dengan agama. Jadi sebenarnya yang harus diberikan pemahaman kepada pengurus dengan membeda-bedakan itu, maka dana-dana itu harus berbeda cara perlakuannya. Kalau sedekah misalnya jadi kalimatnya sebenarnya simple, jangan dulu untuk ini dulu apa, cukup dibagi dua aja, dibagi 3, operasional masjid, yang kedua untuk anak yatim, yang ketiga ya untuk umum, infak sedekah maksudnya. Infak sedekah, nggak usah disebut dengan fakir miskin lagi. Kalau berarti untuk umum itu keseluruhan siapa keseluruhan. Maksudnya siapa untuk alokasi dana itu dialokasikan untuk 8 asnaf tadi. Gitu. Karena anak yatim sendiri. Ya kan? Anak yatim tersendiri. Kalau untuk anak yatim, maka dananya dipergunakan untuk merawat, memelihara. Dalam artian dipergunakan untuk menyediakan tempat dan kebutuhan sehari-hari dari anak yatim. Gitu. Namanya benar, bukan hanya sekedar santunan setahun sekali. Gitu. Nah kalau untuk operasional, untuk kegiatan umum yang tadi itu sedekah, infak dan lain sebagainya, itu dialokasikan untuk fakir miskin. Itu bisa diputar setahun sekali bisa, atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya bisa juga ditahan dulu, nanti setahun sekali baru dibagikan, bisa. Atau dibagikan kapanpun ketika 8 asnaf tadi membutuhkan. Kalau ada orang yang miskin atau orang yang fakir, maka masjid sebagai pengurus harus memberikan. Ada gelandangan ya, atau ada ibu sabil, maka masjid memberikan dari dana itu. Iya, harus begitu aturan mainnya. Lanjutkan ya. Jadi zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, atau sedekah itu diberikan kepada 8 asnaf. yakni fakir, miskin, amil itu orang yang pengurus yang mengelola, kemudian orang mu'allaf, kemudian orang hamba sahaya, atau dalam hal ini disebut kemarin para pembantu ya. Kalau yang berikutnya adalah orang yang berhutang, dan yang keenam, yang ketujuh adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah, apapun, baik berperang maupun melakukan studi, itu bisa juga. Dan yang terakhir adalah orang yang melakukan perjalanan atau ibu sapi, sedang dalam perjalanan, dia lapar, dia kehabisan dana, maka ibaratnya seperti itu. Apa terjadi di masjid ini, apa namanya, orang-orang kayak apa namanya sasar mau pulang ke kampung. Nah itu alokasinya dari uang itu tadi, uang yang infak sedekah. Itu. Tapi kalau untuk anak yatim lain ini pelakuannya. Kemudian di antara mereka ini orang-orang yang apa namanya kafir Quraisy yang mencela Rasulullah dalam pembagian zakat. Dia ada orang yang zaman dulu itu mencela Rasulullah karena zakat itu sudah diambil zaman Rasulullah di Madinah. Jadi semua kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat. Ya. Nah, di antara orang-orang itu ada yang mencela Rasulullah. Nah, kemudian di antara orang yang mencela itu ada orang yang yu'dunan Nabi, menyakiti perasaan Nabi, yang mengatakan bahwa Nabi itu hanya cuman mendengar saja. Artinya wa udhunun itu kalimatnya adalah Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Jadi hanya percaya apa yang didengarnya. Jadi bukan wahyu gitu katanya. Jadi apa yang didengar oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu hanya hasil pendengarannya saja. Jadi kalimatnya mempercayai semua apa yang didengarnya. Maka kemudian Allah katakan
Allah mempercayai, Rasulullah mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ya, artinya katakanlah Allah mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah. Artinya dia di sini katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu mempercayai semua yang baik bagi kalian. Nah, kemudian Nabi Muhammad beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kami. Jadi Allah jelaskan, seenaknya saja kamu ngomong kalau Nabi itu mempercayai semua apa yang dia dengar. Tidak, bahkan dia adalah mempercayai, meyakini sesuatu yang baik bagi kalian. Artinya gini, jadi Nabi ini hanya mendengarkan kaum muslimin aja, kami tidak didengarkan gitu kan. Nabi hanya mempercayai, hanya memperdulikan orang yang itu, kami tidak diperdulikan, sehingga kami hanya mendapatkan segini sedangkan mereka mendapatkan segitu gitu. Jadi menganggap Nabi tidak adil gitu kalimat. Jadi Nabi itu hanya cuma bisanya mendengarkan saja, mendengarkan orang lain, tidak mendengarkan kita. Maka kata Allah, tidak, bahkan Nabi itu selalu mendengarkan, selalu mempercayai semua yang baik bagi kalian. Jadi apa yang diungkapkan oleh Nabi adalah sesuatu yang diperintahkan Allah, bukan karena hawa nafsunya. Kemudian Nabi itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad itu adalah mempercayai orang-orang yang beriman. Jadi ada berita dari kaum muslimin. Jadi kadang-kadang kan kaum muslimin ini ada orang-orang yang memang munafik. Nah, selain tentunya orang kafir. Ingat, selain orang kafir, maka di zaman Nabi itu zakat itu pun diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani menerima zakat juga. Orang kafir, karena dia dianggap mu'allaf, orang yang dilembutkan atau dilemahkan hati. Mereka menerima bagian juga agar mereka tersentuh hatinya. Nah, itu yang disebut dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam namanya mukmin, udah muslim, bukan mu'allaf lagi. Jadi orang yang disebut dengan mu'allaf itu orang yang dilembutkan atau dilemahkan hatinya, orang kafir. Orang kafir yang tidak memerangi kita, itu mu'allaf. dalam konteks sejarah begitu Nabi. Jadi bukan orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf, bukan. Mu'allaf itu kadang-kadang kita suka, dia mu'allaf tuh orang agamanya Kristen menjadi muslim, padahal agamanya udah di dalam Islam udah 30 tahun masih disebut mu'allaf aja. Ada kan begitu tuh, dia kan mu'allaf itu. Mu'allaf itu pada dasarnya bukan orang yang sudah memeluk Islam. Mu'allaf itu adalah orang yang belum memeluk Islam, yang belum memeluk agama Islam. Kita lemahkan hatinya, kita bantu agar hatinya tersentuh untuk memeluk agama Islam. Maka di zaman Nabi, zakat itu pun diberikan kepada mereka, pembagiannya di Madinah itu. Nah, di antara orang Madinah itu, di antara kaum muslim itu ada yang munafik juga. Nah, orang kafir dan orang munafik ini, mereka merasa tidak diperlakukan adil dalam masalah pembagian zakat, sehingga kemudian menuduh bahwa Rasulullah itu huwa udhunun, bahwa Rasulullah ini hanya mendengarkan sebagian saja, tidak mendengarkan kami ini, gitu kalimat. Maka kata Allah, tidak, bahkan Rasulullah itu selalu mempercayai semua yang baik bagi kalian. Artinya memperhatikan kemaslahatan semuanya. Itu enggak mukmin, enggak munafik, Rasulullah perhatikan dalam masalah pembagian zakat terutama khusus. Bahkan Rasulullah itu mempercayai orang-orang yang beriman. Jadi mempercayai orang mukmin bukan muslim. Kalimatnya di sini wa yu'minuna lil mu'minin, bukan wa yu'minuna lil muslimin. Bukan mempercayai kepada orang Islam secara umum, tapi mempercayai orang yang beriman. Gitu. Dan Rasulullah menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kita. Jadi keberadaan Rasulullah itu menjadi rahmat. Kalau orang menjadi rahmat berarti membawa keberkahan, membawa limpahan kasih sayang. Contoh gini, ketika Rasulullah masih kecil itu, Halimatus Sya'diyah, gitu kan, ibu susu Rasulullah itu, dulu itu air susunya kering,
dombanya pun nggak keluar air susu. Tetapi ketika Rasulullah diangkat anak susuan atau disusui oleh Halimah, maka air susunya berlimpah. Kemudian kambing peliharaan yang tadinya kurus kering jadi besar, unta-unta dan kambing yang tadinya nggak mengeluarkan air susu ikut mengeluarkan air susu. Itu menjadi keberkahan, menjadi rahmat. Jadi adanya Rasulullah maka mengundang rahmat Allah, sehingga keberkahan itu dibuka dari langit dan dari bumi. Gitu kalimatnya. Kemudian baru masuk kepada ayat yang ke-62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keriduannya jika mereka orang-orang mukmin. Jadi mereka sengaja agar Rasulullah itu percaya. Mereka bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi wallahi. Kalau orang Arab kan begitu kan dulu kan. Orang-orang Arab itu sampai sekarang aja wallahi itu menjadi bagian dalam ucapan-ucapan mereka. Demi Allah, demi Allah. Nah, mereka bersumpah demi Allah itu, Allah itu demi Allah. Sumpah kan? Demi Allah, kami berjanji. Kayak sebuah pejabat. Kayak sebuah pejabat kan demi Allah. Nah, orang-orang munafik dan orang kafir ini, terutama orang-orang munafik ini, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada Rasulullah, bahwa sumpah mereka ini dalam rangka menyenangkan Rasulullah agar percaya, ya, dengan berbagai macam. Padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas, ya, mereka mencari keriduannya jika mereka orang mukmin. Jadi yang lebih pantas itu bukan hanya mencari keriduan Allah, tapi yang lebih pantas itu mencari keriduan, bukan mencari keriduan Rasulullah, tapi yang lebih pantas itu mencari keriduan Allah. Jadi yang harus mereka lakukan justru mencari ridho Allah. Begitu, bukan untuk menyenangkan Rasulullah. Jadi kalimatnya jangan menjilat. Jadi mereka melakukan sumpah dan mereka menjilat. Jadi orang kan zaman sekarang kan begitu. Wah, demi Allah saya sangat suka sama kamu. Demi Allah kamu orang hebat. Demi Allah kamu paling wah hebat habis. Nah, ucapan itu untuk menjilat agar orang yang kita puji percaya. Padahal modus di belakangnya ketipu lu, kejebak gue, percaya sama gue, gitu, kalau dalam bahasa sekarang. Jadi mereka melakukan sumpahnya itu adalah dalam rangka melakukan tipu daya, menjilat agar Rasulullah kemudian menaruh perhatian. Karena pada saat itu di Madinah itu yang menjadi tokoh utama sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara adalah Rasulullah SAW, sebagai pimpinan keagamaan dan pimpinan kemasyarakatan di Madinah itu. Jadi sebagai tokoh utamanya Rasulullah, maka segala perintah dan larangan Rasulullah harus ditaati oleh seluruh penduduk Madinah. Maka orang-orang munafik ini menjilat agar Rasulullah kemudian bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tetapi kata Allah, yang lebih pantas itu bukan dicari keriduan manusia, tapi yang lebih pantas itu dicari keriduan Allah. Ya, jika mereka orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman, jangan menjilat, jangan cuma ingin menyenangkan ustadznya, jangan cuma ingin menyenangkan kiainya, sehingga dia menutup kesalahan-kesalahannya. Artinya kalau salah ucapkan salah. Karena kadang-kadang kita gak enak nih kalau kita buka, kalau kita tegur gitu kan gitu kan, dia kan orang kaya kita tegur gitu kan. Nah, udah kita puji-puji aja biar dia ngasih duit. Itu menjilat namanya. Iya, hebat, demi Allah hebat. Nah, orang ini menjilat. Maka kalau orang udah menjilat berarti orang munafik, hati-hati. Jadi kalau padahal menemukan orang yang memuji-muji, mengagung-agungkan seseorang di depan orang itu, ya penjilat. Nah, itu orang munafik. Ini sama seperti ini. Ya. Kemudian lanjutkan.
Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidin fiha. Tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalian sadar bahwa orang yang menentang perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka tiada tempat baginya kecuali neraka jahanam yang abadi dia selama-lamanya, dan itulah kehinaan yang besar. Gitu. Jadi banyak orang yang berdebat, terutama saat itu menuduh Rasulullah gak adil dalam pembagian zakat itu. Kami kok gak dapat Rasulullah? Kami juga kan orang Madinah. Maka kata Rasulullah, kamu orang Madinah, tapi kalian orang kaya. Kalian ladangnya banyak, ternaknya banyak kok, masih mau minta-minta zakat. Maka kemudian Allah menurunkan ayat yang tadi, ayat yang ke-60, bahwa zakat itu ya hanya untuk 8 asnaf. Orang kaya nggak berhak, ya. Orang yang kaya kayak gimana sih yang disebut dengan kaya? Orang kaya itu orang yang tercukupi kebutuhan pokoknya. Jadi kalau kalimat singkatnya begini, kalau orang yang disebut dengan, kan kalau orang miskin pasti lawannya orang kaya, orang miskin orang kaya. Maka orang yang disebut dengan orang kaya itu minimal yang disebut dengan kaya, dia tercukupi kebutuhannya sekarang dan dia memiliki simpanan untuk di kemudian hari. Orang kaya. Contoh gini, kalau orang masih punya di tempat berasnya beras penuh, kalimatnya bisa untuk 1 bulan, dia orang yang berkecukupan, orang kaya kata gue. Jadi orang kaya itu bukan yang punya mobil berderet, rumahnya megah. Kan orang kaya itu orang yang tercukupi kebutuhannya sekarang dan dia memiliki bekal untuk hari-hari berikutnya. Kaya dia, gitu. Karena memiliki kelebihan. Itu ya, jadi paham. Jadi kalau pandangan di rumah masih berasnya untuk sebulan ke depan masih ada, kaya, bukan orang miskin. Kalau orang miskin adalah orang yang dia kerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya, selalu kurang. Itu orang miskin. Kalau orang fakir, untuk sekarang aja dia nggak ada. Nah kalau orang miskin ada untuk sekarang, besok kagak ada. Itu miskin namanya. Ya, paham ya? Jadi untuk mendefinisikan miskin, saya kan miskin. Miskin dari mana? Kamu coba di rumah punya beras nggak? Ada. Di ATM ada duit nggak ada. Kalau PA miskin, itu orang kaya. Ya. Katakan munafik, ngaku-ngaku miskin. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Mereka menjilat Rasulullah, mereka memuji Rasulullah. Jadi mereka bersumpah ya bahwa mereka begini. Tapi kemudian Allah buka bahwa harusnya kalian sadar, orang yang menentang Allah dan Rasulullah maka tidak ada tempat kecuali dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang abadi di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Kemudian lanjutkan, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada orang munafik, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti. Jadi ini Allah tegaskan, ya wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka takut kalau seandainya Allah turunkan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Padahal Allah kemudian turunkan ayat-ayat itu tentang bagaimana karakter orang munafik, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah begitu banyak juga menjelaskan surat munafik. Dalam surat Ali Imran juga dijelaskan tentang orang yang munafik, ya kan? Dalam awal-awal surat Al-Baqarah kan dijelaskan
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kan gitu. Jadi apa namanya, wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, itu munafik kan, di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu Allah jelaskan tuh tentang orang munafik itu. Nah, orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surat yang menjelaskan tentang apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Gitu. Bahkan mereka kemudian Allah jelaskan apa namanya, tulis, kata Allah, katakanlah kepada orang munafik, silakan kamu berngolok-ngolok Allah dan Rasulnya, silakan kalian membuat makar, menipu daya, menjilat Allah dan Rasulnya seolah-olah mereka orang yang beriman, tetapi di belakang mereka paling memusuhi terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Silakan olok-olokan. Kan yang mengolok-olok itu kan orang yang mempermainkan agama, atau orang yang mempermainkan agama itu kan banyak jenisnya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan ucapan apa? Nah, ngapain lu sholat? Kayak kagak. Tuh, yang sholat aja nggak kayak gitu. Ngapain sholat? Gitu kan. Itu kan memperolok agama. Ngapain kalian puasa? Lapar-laparin diri sendiri, nyiksa diri sendiri, ya kan? Kan bukan butuh makan. Nah, ini yang memperolok-olok agama. Maka kata Allah, udah silakan kalian olok-olok agama, olok-olok Rasulullah, olok-olok Allah. Artinya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mereka permainkan. Nah, apa mempermainkan kan? Jadi menipu kali itu. Kemudian apa namanya? Qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Dijelaskan sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti. Jadi jangan khawatir, silakan kalian memperolok-olok Allah dan Rasulnya, tetapi Allah dan Rasulnya akan mengungkapkan, menjelaskan tentang apa yang mereka takutkan. Makanya Allah jelaskan dalam ayat-ayat dalam beberapa surat tentang karakter orang munafik. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah banyak sekali menjelaskan bagaimana sifat orang munafik. Nah itu. Kemudian dilanjutkan. Wala in sa'altahu, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Jadi ketika ditanyakan kepada mereka, kamu kok bisa begitu kamu terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap hukum Islam, terhadap ya kami kan sengaja memperolok-olok, gitu kan? Sengaja melecehkan, merendahkan, menghina, memperolok-olok. Namanya memperolok-olok kan berarti kan menjatuhkan harkat martabatnya. Kalau misalnya contoh maaf, dasar tua lu. Nah kan kalau kayak jangan ikutin orang-orang pikun tua. Misalnya dia pada umur 70 tahun, ada yang ngejek ngolok-ngolok. Ya tua-tua masih jadi satpam. Nah itu ngolok-ngolok. Kalau ada maling juga nanti yang ada diketok mati dia. Kalau malingnya gagah perkasa, wah nggak bisa ngapa-ngapain. Kan banyak yang satpam-satpam sudah tua. Seandainya ada olok-olok kan begitu. Orang mau satpam ya masih muda, jangan kayak padahal udah tua jadi satpam. Kan kali aja kan begitu. Itu namanya memperolok-olok. Contohnya contoh memperolok-olok. Ya orang nggak sekolah kok jadiin apa namanya ketua RT. Namanya olok-olok. Sekolahnya aja kagak tamat, ketua RT, sarjana. Nah itu memperolok-olok. Kalimatnya begitu. Jadi merendahkan. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik, memperolok-olok. Nah ketika ditanya, lah kamu ngapain mengajak saya? Enggak, saya sekedar iseng-iseng aja, sekedar
apa namanya, ya bercanda-bercanda aja gitu kan. Ketika ditanya, kamu ngapain pakai apa namanya mengatakan saya sudah tua kok kemarin gitu, saya enggak, bercanda. Nah itu yang dilakukan orang munafik. Jadi ketika mereka ditanya oleh Rasulullah, maka jawaban mereka adalah sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Oh enggak, cuma bercanda doang. Jadi nganggapnya hukum Islam itu atau syariat Islam sebagai senda gurau yang bisa dipermainkan. Jadi ketika orang perintah sholat, azan berkumandang Allahu Akbar, orang yang beriman ke masjid kan, sholat. Nah orang munafik enggak, udah azan lagi, ngeluh, puasa lagi, sudah duhur lagi. Nah, itu orang munafik begitu. Jadi memperolok-olok agama. Banyak ciri-ciri yang dijelaskan oleh Allah tentang orang munafik. Kemudian dilanjutkan, la ta'tadiru, tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengajak golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah berbuat dosa. Nah ini Allah memberikan kesempatan. Mereka menyadari kesalahannya. Jadi orang munafik ini Allah berikan kesempatan. Ada yang segera sadar atas kekeliruan dan kesalahannya, kemudian mereka bertobat, maka Allah terima tobat mereka. Ada juga orang yang tidak mau menyadari kesalahan, bahkan semakin menjadi jahil. Orang Islam tapi membenci orang Islam. Orang Islam tapi membenci hukum Islam. Jangan banyak sekarang begitu. Agamanya apa? Islam. Kalau misalnya syariat Islam ditegakkan di Indonesia, mau nggak? Nggak mau saya takut. Islam kejam. Kalau mencuri potong tangan, kalau melakukan zina rajam. Waduh, sadis hukum Islam. Saya nggak mau. Saya belum siap kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia. Munafik nih. Hukum Islam itu ketika dia menjadi seorang Muslim wajib dijalankan. Jadi kalau ada orang Islam takut dengan hukum Islam, ini munafik. Itu cirinya kepada Allah. Jadi kalau kita menemukan dalam kehidupan ini, di negara kita, di lingkungan kita, takut dengan hukum Islam, di Indonesia ditegakkan hukum Islam, makanya orang munafik. Hati-hati dengan orang seperti ini. Nah, ciri itu ya, jelas kan? Ya ini. Kalau orang yang segera sadar dengan sifat, sikap dan ucapannya, maka Allah ampuni dia. Tapi ketika ada orang yang justru semakin menjadi-jadi dengan kemunafikannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah azab, ya, nu'adzib ta'ifatan minhum bi annahum kanu mujrimin, karena mereka berdosa. Nah, yang berikutnya, dua ayat terakhir 67. Orang munafik satu dengan yang lainnya adalah dia merupakan satu kesatuan. Jadi orang munafik, ya, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Jadi orang munafik itu sama aja, mau laki-laki maupun perempuan. Itu karena satu dengan yang lain itu sama. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Jadi orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya itu sama. Gitu. Jadi yang satu menjadi bagian yang lainnya sama. Sama-sama jahat, sama-sama mengolok-olok agama, gitu kali. Apa yang dilakukan oleh orang munafik? Ya'muruna bil munkar. Mereka memerintahkan kemungkaran. Jadi mereka perintahkan untuk kemungkaran, itu arti perbuatan-perbuatan yang jahat, yang buruk. Udah pada mabuk aja, yuk kita mabuk. Udah mabukkan hak kita, masa dilarang-larang, gitu kalimat. Ini orang yang munafik. Agamanya Islam, tapi dia memerintahkan kepada yang mungkar. Dan wayanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah dari orang berbuat baik. Ayo kita bantu tetangga kita yang kemiskinan, yang sedang kena bencana, yang rumahnya meroboh, yuk kita bangun bersama-sama.
Ngapain ngurusin orang lain? Urusin diri sendiri aja, biarin aja orang lain. Munafik orang kayak gini. Dia mencegah orang lain untuk berbuat baik. Jadi gitu tuh. Nah, padahal dalam kehidupan ini cukup senyum aja. Munafik. Jangan ngomong munafik juga, nggak usah. Tapi kita tahu orang yang dia memerintahkan keburukan terhadap orang lain dan dia sebagai penghalang orang untuk berbuat baik. Ini nggak tahu. Maka orang munafik itu laki-laki dan perempuan dia sama saja. Ya, dia memerintahkan keburukan, melarang kebaikan. Kemudian wayaqbiduna aydiyahum, dan yang lebih parah mereka menggenggam tangannya, kikir, pelit. Orang munafik cirinya pelit. Dia punya pura-pura, misalnya kita datang atau ada masjid yang lagi dibangun, ada pondok pesantren, ada rumah yatim di depan matanya. Dia pura-pura, aduh maaf ya saya nggak bisa bantu, jangan untuk bantu orang lain, saya aja. Tapi dia tiap hari ke mall, tiap hari belanja, tiap hari shopping, bilangnya nggak punya duit. Nah itu orang munafik tuh. Wayaqbiduna aydiyahum, artinya mereka kikir, pelit, medit. Karakter orang munafik. Ingat kalau disebut munafik dia seorang agama Islam, ya. Jadi munafik itu bukan orang yang di luar Islam. Orang Islam yang fasik itulah orang munafik. Nah kemudian Rasulullah fanasiyahu, mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah dijelaskan ya, innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang rusak. Artinya orang rusak, apa yang rusaknya? Orang Islam yang Islamnya rusak, orang munafik. Orang Islam yang Islamnya baik, dia orang mukmin. Terus dibedakan begitu kata-kata. Maka hati-hati terhadap orang Islam yang rusak tuh. Jadi kamu agamanya apa? Islam. Sholat enggak, rusak. Kalau orang namanya barang rusak dibuang. Sekarang pada metik buah mangga. Kalau mangga yang dipetiknya udah dimakan kalong, udah pada busuk setengahnya, kira-kira apa yang dilakukan? Dibuang kan? Atau nggak usah jauh, padahal jualan mangga. Kalau mangga yang dijual itu ternyata sudah mulai membusuk, kira-kira harganya murah nggak? Murah, bahkan bukan hanya murah, nggak ada harganya. Ya. Ada barang-barang yang harganya misalnya mangga sekilonya tadinya umpamanya 20.000, yang bagus, gara-gara dia busuk mulai nyek, maka harganya bisa orang 10.000 aja kagak mau kan? Udah busuk ini mah, udah 2.000 aja. Nah itu orang yang fasik itu, maka nilainya jatuh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar jahannam khalidina fiha. Maka Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang yang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan orang kafir adalah ancamannya neraka jahanam yang abadi dia selama-lamanya. Maka kemudian dilanjutkan, cukuplah neraka itu bagi mereka. Wala'anahumullah, dan mereka mendapatkan laknat, dan bagi mereka azab yang kekal di dalamnya. Kesimpulannya, yang pertama yang disebutkan bahwa hati-hati kita dalam hidup ini terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang seagama dengan kita, tetapi mereka justru benci dengan agamanya sendiri. Hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh kemudian terlalu berlebihan. Hati-hati perlu, tapi jangan berlebihan. Yang paling banyak, yang paling bagus ya kita menghindar dari orang-orang ini untuk berkumpul dengan orang ini. Kalau kita nggak mampu, jangan nongkrong lagi ngomongin, kita ikut-ikutan nimbrung. Nongkrong lagi dijelek-jelekin orang yang baik, kita nimbrung. Ya. Atau nongkrong lagi orang-orang memperolok-olok ayat Allah, kita nimbrung. Jangan, lebih baik tinggalkan orang-orang sampai mereka berbicara tentang hal yang baik. Dalam ayat yang sudah kita pernah bahas kan,
apabila ada orang yang memperolok-olok ayat Allah, maka tinggalkan. Jangan kita bergabung dengan orang ini, karena kita akan termasuk di dalam. Maka kesimpulannya adalah kita diperintahkan Allah untuk berhati-hati terhadap orang yang munafik, dan jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Itu perintah atau pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan ya kita istiqomah di dalam keimanan kita, terhindar dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin.